Perkenalkan, nama Ambo Oktaviana Putri dan rekan Ambo Sinta Wulandari. Di video ini, Ambo akan membahas mengenai topik yang sangat menarik di daerah Minangkabau, yakni mengenai sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Dan video ini juga menyangkut dengan salah satu mata kuliah yang kami pelajari di kampus, yakni Islam dan Budaya Minangkabau, dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Nasir SSMA. Assalamualaikum Yawakato, salam pambuka sireh carano. Di siang hari ambo menyapo laiko sehat dusana ambo kasadunyo. Hari Sabtu ke Bukit Tinggi singgah Sabanta di Koto Batso. Pak dosen dan ambo hormati, selamat datang di video amboku. Oke, langsung aja mengenai sistem kekerabatan Minangkabau. Yang pertama kita membahas mengenai kekerabatan matrilineal. Tahu nggak kekerabatan matrilineal itu apa? Jadi sistem kekerabatan ini sistem yang dianut oleh masyarakat Minangkabau sejak lama. Yang dimana sistem kekerabatan ini berdasarkan garis kekerabatan dari pihak ibu, bukan dari garis keturunan, atau berdasarkan garis kekerabatan dari pihak wanita. Kemudian Minangkabau juga menganut perkawinan eksogami, yakni sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang menikah dengan orang yang berasal dari luar sukunya. Dan sistem perkawinan ini juga dianut oleh suku Alas, Tapanuli Gayo, dan suku lainnya, yang dimana masyarakat Minangkabau menganggap bila seseorang menikah dengan satu suku, maka ia menikah dengan satu saudara karena ia dianggap masih bersaudara. Serta masyarakat Minangkabau tidak memperbolehkan perkawinan yang dianggap masih bersaudara. And then kita masuk ke materi residensi matrilokal. Apa itu residensi matrilokal? Residensi matrilokal ini semacam kebudayaan yang dimana setelah pernikahan dilaksanakan, mempelai pria akan dianggap sebagai orang sumando atau orang datang, dan ia akan diharuskan tinggal di rumah kerabat pihak wanita. Materi selanjutnya mengenai konsep tentang harta antara sako dan pusako, yang mana kedua konsep harta ini tidak dapat dipisahkan dalam budaya Minangkabau. Pertama, sako. Sako ialah gelar kebesaran adat yang diberikan kepada garis kekerabatan dari ibu kandung, dan juga gelar penghulu yang diturunkan kepada kemenakan atau keponakan. Kemudian ada pusako. Pusako ialah sesuatu yang bersifat benda atau material yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain disebabkan kematiannya. Harta pusako diturunkan kepada anak perempuan dan tidak boleh dijual ataupun digadai. Nah, sangat menarik bukan mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau ini? Untuk selanjutnya akan disambung oleh rekan Ambo, dan tak lain yang tak bukan ialah Sinta Wulandari. Dipersilahkan. Oke, baiklah, ambo akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sana Ambo sebelumnya. Untuk itu, ambo akan perkenalkan diri ambo balik. Nama ambo Sinta Wulandari. Pada kesempatan kali ini, ambo akan membahas materi tentang perdebatan tentang sistem matrilineal. Materi ini membahas tentang sistem kekerabatan Minangkabau. Kekerabatan Minangkabau adalah salah satu kebudayaan yang masih menganut kekerabatan matrilineal, yaitu berdasarkan keturunan ibu. Minangkabau menganut sistem matrilineal, menempati perempuan sebagai pihak yang menetap sedangkan laki-laki sebagai pihak pendatang. Perdebatan tentang sistem matrilineal terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, perkawinan eksogami. Minangkabau menganut sistem eksogami matrilineal dalam hal perkawinan, dalam arti kata seorang pria Minangkabau tidak boleh mengawini wanita dari kelompok sukunya sendiri.
Adapun kalau ia melanggar, maka sanksi yang diterima yaitu dibuang sepanjang adat, dikucilkan masyarakat setempat, maupun dikeluarkan dari kampung. Adapun pepatah Minang yang mengatakan, Bak cando buah balulua tak campak kalawi indah dimakan ikan, tak campak kadare indah dicoto ayam. Yang kedua, residensi matri lokal. Tradisi residensi matri lokal ini dianggap sebagai tradisi yang menghilangkan kekuasaan dan peran suami di dalam rumah tangga. Karena seharusnya suami berperan sebagai pemimpin yang dapat mengatur keadaan di dalam rumah. Namun di saat berada di rumah istri, suami tidak dapat berkuasa dan mengatur sesuka hatinya. Di Minangkabau, suami disebut orang sumando. Di sisi lain, orang sumando tidak berhak ikut campur atas harta kaum yang ada di bawah penguasa istrinya. Yang ketiga, sistem pewarisan. Sistem pewarisan dalam Minangkabau disebut dengan harato pusaku, yang berarti kemakmuran benda-benda untuk kemakmuran kaum. Terdapat dalam tempo pepatah adat Minangkabau yang mengatakan, biriak-biriak turun ke sama, tibo di sama mencari makan. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Harato pusako terbagi atas dua. Yang pertama, harato pusako tinggi. Harato pusako tinggi adalah harato pusako yang diwariskan secara turun-temurun, dan harta ini tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Yang kedua, harato pusako randah. Ialah harta yang berasal dari pencarian orang tua selama dalam ikatan perkawinan, dan cara pewarisan harato pusako randah diwariskan kepada kaum waris Islam. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tunjukkan. Kami ketek jorong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Makan keripik di tapi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.